Bu, ibu, saya tegur ibu-ibu sebab ibu saya ibu-ibu. Bu, masih hidup? Alhamdulillah malam hari ini juga kecebong belum pada tidur tuh. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin. Amin ya robbal. Bu, malam hari ini kita ngapain? Ngapain? Ngaji. Insya Allah. Kenal sama saya? Di mana? Emang orang Kismin punya TV? Punya. Insya Allah. Ini siapa yang lagi ngomong? Bang Madit. Itu aku loh. Ya Ustadz Joker. Ya. Ini sahabat saya, guru saya Ustadz Lukman Sayadi alias Garis Doyong Ustadz Joker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, itu yang di belakang belum jawab salam. Yang jawab salam Ustadz doain hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh solehah, bisa berangkat ke kota Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, mampir di Jeddah, bawa oleh-oleh tasbih sama sejadah, sampai di Rawakalong bisa kebeli sawah, bisa beli mobil mewah, juga bisa ngelamar anak palurah. Ya Robbal. Coba salam itu doa, ketika salam dijawab kita saling mendoakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ustadz tes panggil ibu-ibu ya. Kalau dipanggil sekali jawab sekali. Bu, ya. Bu, ya ya. Coba Ustadz tes biar kompak. Bu. Pak. Oh. Kalau bapak-bapak serem ya Bu. Nih ibu-ibu mau manis nih. Bu. Pak. Oh. Coba Bang salam pakai pantun dulu. Bu, kalau ada pantun jawabnya. Cakep. Kalau ada pantun jawabnya. Terima kasih. Papaya matang dari Keramat. Cakep. Kurang kompak, papaya matang dari Keramat. Keramat ada di Jembatan 5. Nih Bang Madit datang memberi hormat buat ibu, bapak kecebong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kesian nenek-nenek itu. Kalau belum saya tekep jangan berhenti. Awas nek ya nyesek nanti. Bu, ibu, Bang Madit atau Bang Kubil ngasih salamnya panjang ya. Saya tanya jawab yang jujur, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya. Ibu seneng yang panjang apa yang pendek? Lo pikirannya pasti kesono aja lo. Seneng yang panjang apa yang pendek? Insya Allah rezeki kita panjang. Amin. Rumah tangga kita panjang. Amin. Keberkahan Allah panjang. Amin. Rahmat Allah panjang, gak ada tintinnya buat kita semua. Amin, Amin ya ya robbal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad Rasulul Amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asatidatul kiram, para guru, para kiai, para asatidat, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati Bapak Kepala Desa Rawakalong Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Wardi. Kita doain semoga beliau panjang umur, Allah berikan kesehatan, dapat mimpin Rawakalong terus di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga yang kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Rawakalong, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, juga bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang masih punya suami atau yang sudah jadi janda yang saya hormatin. Saya tahu orang Rawakalong banyak janda. Coba yang janda ngacung tangannya. Itu nenek-nenek jangan tunjuk tangan. Nenek-nenek getol banget tunjuk tangannya. Yang tunjuk tangan tuh janda kembang. Nenek-nenek juga kembang Ustaz, cuman kembang Kamboja. Mohon maaf Nek, panjang umur sehat. Nih, sebelum ngaji maulid, Ustaz kasih tahu dulu ya. Iya. Ngaji janda. Wis, Janda tuh ada macam-macam Bang. ada macam. Ada janda namanya jambu batu. Waduh. Tahu jambu batu? Jamu batu itu yang buat ngerujak tuh tadi itu. Itu singkatan janda baru beranak satu. Iya salah, masih gurih. Yang kedua ada janda namanya jagung bakar. Oh, pas. Jagung bakar tuh kepanjangan janda tanggung baru mekar. Sedang-sedangnya dirangkul. Lalu tahu itu dapat dari mana itu? Kemudian juga ada janda namanya jantung pisang. Waduh. Tahu jantung pisang, janda gantung, pisah ranjang. Wah. Ada janda juga Bang, namanya itu janda jamur merang. Wis. Tahu jamur merang, janda berumur merona merangsang. Ih, ngilu Ustaz. Terus ada lagi janda terakhir nih, namanya jambu kelutuk. Waduh. Tahu jambu kelutuk, janda baru kalau pagi batuk-batuk. Itu namanya janda bengek. Dah kita lewatin tuh bab janda ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kurang kompak, Bu. Abang mau istirahat dulu. Ya. Hah? Ya, saya istirahat ya. Ya, Abang Madit istirahat, kita doain semoga istirahatnya tenang. Hey. Ya, Allah terima amal ibadahnya. Allah lapangkan kuburnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Fatihah biar panjang umur. Amin. Bu, jawab semuanya. Ini maulid di Rawakalong bukan pertama kali. Tapi maulid sudah berkali-kali. Tiap datang bulan Rabiul Awal dari desa sampai ke kota.
Dari surau sampai ke masjid-masjid besar, bahkan sampai ke istana, semuanya memperingati Maulid. Tujuannya tiada lain agar senantiasa kita cinta kepada Nabi. Insya Ustadz tanya sama semua yang hadir, cinta nggak sama Nabi? Kurang kompak, cinta nggak sama Nabi? Itu kalau orang cinta ada cirinya. Yang pertama, kalau kata orang Rawakalong, orang cinta tuh cirinya love is beautiful. Kalau lagi cinta semua terasa jadi indah. Dunia kayak milik dia berdua, yang lain pada ngontrak semua. Ini kalau ada anak muda Rawakalong lagi cinta-cintaan ngomong sama pacarnya, "Neng, bibirmu indah merekah bagaikan buah delima." Aslinya mah doer. Ini yang doer jadi indah lantaran cinta. Kalau cinta sudah bicara, yang jauh jadi dekat. Kalau cinta sudah bicara, yang takut jadi berani, yang lemah jadi kuat. Kalau cinta sudah bicara, jangankan hujan air, hujan peluru kecil. Kalau cinta sudah bicara, hukuman mati, tali gantungan, laksana dari. Bu, ibu, ini orang kalau cinta semua jadi indah. Tidak ada yang tidak indah. Kenapa? Karena dia lagi cinta-cintaan. Bahkan ada syair cinta saking pengen indahnya kagak masuk akal. Ada lagu cinta begini. Demi cintaku padamu. Anjay. Ke gurun ku ikut denganmu. Walaupun harus berkorban jiwa dan itu masih masuk akal, korban jiwa raga. Coba lanjutannya ya. Bulan madu di awan biru. Ada apa enggak? Enggak ada. Orang bulan madu paling ke Lombok, ke luar negeri, ke Bali. Enggak ada yang bulan madu di awan biru. Karena cinta kepengen indah. Dia berimajinasi, berhayal kepengen bulan madunya di awan biru. Bahkan lanjutannya, bulan madu di atas pelangi. Jatuh goblok. Ini kenapa? Karena memang orang lagi jatuh cinta. Semua terasa jadi indah. Karena itu orang yang cinta, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasul contohkan, kalau dia cinta pada Allah dan Rasulnya, akan terasa jadi indah. Allah perintahkan bangun di sepertiga malam, tahajud jadi indah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini akan terasa indah. Tahajud dilakukan karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, duha istiqomah 2 rakaat akan jadi indah. Bahkan ketika jadi istri soleha, ini pun akan jadi indah karena cintanya pada Allah dan Rasulnya. Ini yang hadir, ibu-ibu Rawakalong, kelihatan mukanya istri soleha. Kalau mukanya nggak kelihatan, jurig namanya. Ini mah kelihatan kan semua kan? Karena istri soleha tuh modalnya di muka. Kok bisa begitu tadi ya? Nabi mengatakan dalam sabdanya, ciri istri solehah tuh orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Idza nazarta sarratka, apabila dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Jangan kayak ibu-ibu di Hong Kong. Ustaz Joker tahadus bin nikmah ceramah bukan cuma sampai Gunung Sindur. Sampai ke luar negeri pernah ceramah. Paling sering ke Hong Kong setahun bisa 5 sampai 6 kali. Ke Singapura saya terakhir di Bedok Not.
Itu di Bedok Not kalau ceramah enak. Kelar ceramah ini Muslim Melayu pada keliling salaman sama Ustadz. Sallallahu ala Muhammad. Situ juga sama tadi Rawakalong kalau subuh bapak-bapak pada muter keliling salaman. Beda di Singapura muter keliling salaman, atu-atu ngasih amplop sama Ustadz. Makanya kalau ceramah di Singapura, di sini saya pakai tas pinggang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Itu satu amplop $50. Isinya 9.600 satu dolarnya. Alhamdulillah. Kenapa saya cerita Singapura di Rawakalong? Barangkali tertular di sini. Tapi roman-romannya mah kagak. Kecuali Bapak Haji Nardi. Haji Wardi ya. Bu, Ibu. Jadi jangan kalah sama bencong. Ini jangan kalau di luar negeri dandannya kalau keluar rumah doang. Kalau ke pengajian dandan, arisan ke mall. Dan teranak sekolah ke pengajian. Tapi di rumah sama suaminya daster seminggu kagak ganti-ganti. Ada nggak ibu-ibu Rawakalong kayak begitu? Ada? Mana orangnya? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau suami ngeluh bilang ke ibu gini, Ustadz ajarin nih. Kalau suami ngeluh bilang ke ibu, Bu, kalau di rumah dandan kenapa jangan kumel gitu kayak topo dapur. Ibu cukup bilang ke suami, Pak saya mau dandan, sini duitnya. Bener apa enggak? Nih gue belain lu diem aja lu, bener apa enggak? Kalau ada suami kepengen istri cantik tapi nggak ngasih nafkah buat kosmetik, jolim namanya. Takbir, takbir, dengerin nih. Bapak-bapak sudah dengerin ya. Kalau punya motor, itu motor jarang dicuci, nggak pernah ganti oli. Kira-kira motor rusak apa kagak? Rusak. Zaman sekarang perempuan pengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan lo semuanya. Yang penting punya jempol sama telunjuk, punya duit ya. Kalau zaman dulu perempuan itu mukanya pengen putih, kulitnya susah. Sekarang mah gampang, tinggal dibawa ke salon. Ya, di facial. Kalau facial standar murah cuma 140.000. Kalau ibu ngambil paket krim malam, krim siang mahalan 280. Itu kalau krim malam dipakai malam, krim siang dipakai siang, insya Allah 1 bulan 2 bulan putih mukanya, hitam lehernya. Bu, kalau dulu perempuan pipinya tembem, pipinya cabi, kepengen tirus susah. Zaman sekarang mah gampang, tinggal beli Nuskin Galpanik. Itu harga normal 5,5 juta. Kemarin ada promo Agustus jadi 4,2. Cuma serumnya rada mahal, 1,5 juta satu lusin isinya. Kalau lipstick yang di bawah 1 juta harganya banyak. Ada lipstick saya Bang Madit suka ngisi pengajian. Di perusahaan lipstick merek Immortal. Itu harganya lipstick Immortal 3,7 juta. Ada nggak ibu-ibu Rawakalong lipstiknya 3,7 juta? Ada apa enggak? Saya tahu orang sini mah lipstiknya mereknya Kuda Terbang. Itu awet kagak hilang, hilanginnya pakai tenner sini. Kalau lipstik di bawah 1 juta banyak. Ini saya tanya, kenapa mahal lipstiknya? Kebenaran direkturnya Muslim orang Padang, dia jawab, Ustadz ini lipstik mahal karena istimewa. Kalau dipakai di bibir istri Pak Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstik. Udah gitu nih lipstik anti luntur Ustadz, kesenggol baju nggak luntur, mukena nggak luntur. Jangankan baju, angkot nyenggol kagak luntur. Luntur kagak tuh bibir, cuma jontor. Tahu jontor orang Rawakalong? Tahu apa enggak? Bawahan jontor namanya jeding. Bawahan jeding namanya juwik. Tahu apa kagak tuh bahasanya? Kirain kagak tahu, belagu amat ya.
Orang Rawakalong nggak tahu jeding, nggak tahu juik. Kalau yang di bawah 1 juta, lipstick banyak. Ada yang merek Latu, Lip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline ada. Dulu Cempaka, Ma Aji, itu Cempaka. Bu Aji ngomong baik, Ma Aji. Ma Aji. Itu Cempaka dulu cuma ada bedak doang. Sekarang ada lipstiknya yang tipe 322, harga 80.000, warnanya merah sedikit oranye. Ini kok Ustadz Joker apal bener. Dulu sebelum jadi Ustadz, saya sales kosmetik. Ibu jangan kalah sama bencong. Bencong itu bukan orang perempuan, tapi orang laki, tapi dandannya pinter luar biasa. Makanya salon banyak bencong, rias pengantin banyak bencong. Saya kalau syuting siraman kolbu MNC TV itu yang touch up juga bencong. Bang Madit syuting touch up juga bencong. Di luar negeri, di Hong Kong tuh ada taman namanya Taman Victoria, Pak. Tiap malam minggu bencong bebas pacaran. Kaum LGBT bebas tuh pada ciuman pelukan. Kalau ada yang negur, itu yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Naudzubillah min. Kita mah di Indonesia alhamdulillah. Bencong gak bebas kayak di Hong Kong. Kita perhatiin bencong di Indonesia mah hidupnya susah, dikejar-kejar Satpol PP. Sampai nyungsep ke sungai ditungguin sama Satpol PP. Udah gitu mati, itu bencong nyusahin juga. Nyusahin siapa? Amil. Dulu ada bencong mati dimandiin sama amil laki-laki. Sebab dulu tahu jenis kelamin awalnya laki-laki. Disiram palanya amil laki tenang. Disiram dadanya amil laki kaget luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ngapa ada tetehnya? Ternyata nih bencong udah suntik silikon. Akhirnya amil laki keluar. Dia bilang bukan saya yang mandiin. Ini mah yang mandiin amil perempuan. Lihat tuh jenazah ada payudaranya. Cari amil perempuan. Dicari amil perempuan dimandiin sama amil perempuan. Siram palanya tenang. Dadanya tenang. Nungguin ya. Disiram bawahnya amil perempuan kaget juga astagfirullahaladzim. Akhirnya keluar rebut sama amil laki. Amil perempuan bilang bukan saya Tad, bukan saya Ustazah. Ribut punya ribut. Diambil kesimpulan kalau begitu yang memandikan yang sejenisnya. Cari temennya bencong sana. Akhirnya dicari sama Pak RT. Ketemu tuh bencong dituntun-tuntun bingung nanya sama RT mau kemana sih teh. Kata RT tuh temen lu mati mandiin. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang. Dia cuma ngambil gayung. Gayungnya diisi air. Dipegang dengan tangan kiri. Tangan kanan masukkan ke air. Temennya yang udah jadi mayit. Cuma dicipratin air sambil dia bilang basah, basah. Ya begini kalau ceramah lagi lapar mah aja ya. Belum pada makan ini saya sama Bang Madit ya. Untung alhamdulillah dikasih kue bacang sama lepet sama Pak Haji Wardi ya. Alhamdulillah. Makanya jangan kalah sama banci. Ibu di rumah dandan. Tiru istri Rasulullah. Ada istri Rasul namanya Sayyidatina Aisyah. Kalau di rumah pinter dandan dipanggil dengan panggilan kesayangan. Ya Humairah. Wahai wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Kenapa? Dalam sejarah dijelaskan ini Sayyidatina Aisyah mukanya putih kemerah-merahan. Karena kebiasaannya setiap Rasul pulang dakwah sampai rumah keringetan. Keringetnya diseka dengan tangannya dibaluri ke pipi Aisyah. Makin hari makin cantik dengan keringat Rasulullah. Ibu-ibu kalau ngaku cinta pada Nabi tiru Aisyah. Suami pulang ngojek. Suami pulang narik angkot.
Suami pulang macul, suami pulang mancing, sampai rumah keringetan. Kata ibu bilang, Pak, tolong jangan kau seka keringatmu, saya akan baluri ke pipi saya. Kalau yakin karena Allah, insya Allah panoan. Kenapa? Karena kita beda dengan Rasulullah. Dulu Rasulullah nih manusia sempurna yang diciptakan Allah. Ini bocah anak siapa sih? Ini palanya ada jalanan semut nih. Tuh, ya. Ini Rasul khairul bariyah, sebaik-baik penciptaan. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih saya dengerin ya, tadi lucu sekarang serius. Dengerin bener. Ini sifat kepribadian dan akhlak Nabi. Pertama, wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata. Jadi Nabi Muhammad nih wajahnya tampan. Nggak bosan orang ngeliatin. Kalau Nabi dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dari duha sampai asar, tidak ada satu jamaah pun yang keluar dari majelis Rasulullah. Kenapa? Senangnya lihat wajah Nabi dan duduk bersama-sama dengan Nabi. Coba kalau ada kiai, ustadz, habib ceramah di Rawakalong dari duha sampai asar, kira-kira jamaah pada pulang apa kagak? Pulang apa kagak? Bukan cuma pulang tuh kiai diomongin sambil bawa berkat, dibilang kiai nggak punya otak kali ya. Ceramah dari duha sampai asar kagak kelar-kelar. Ini Rasulullah nggak ada yang keluar. Kenapa? Senang lihat wajah Nabi. Makanya kalau bapak ibu itu berjanji apal ketika mahalul qiyam ada. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang lihat wajahmu ya Rasulullah, hatinya akan bahagia, hilang semua gundah gulana. Alhamdulillah. Kemudian Nabi kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Di dalam diba dijelaskan, wa idza takallama faka'annama durru yaskutu min jalikal kalam. Kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Nggak pernah nyinggung orang lain, apalagi mencaci maki orang lain, nggak pernah. Nggak pernah nyinggung orang. Kan ada orang Rawakalong suka nyinggung. Ya, ada orang nggak pernah datang ngaji, begitu maulid datang, akhirnya dia gatal pengen nyinggung, ngomong tumben lu datang begitu. Ada yang begitu di sini? Ada nggak? Mana orangnya? Nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia ngaji nggak datang. Begitu maulid datang, dia diundang sama Rasulullah. Itulah daya tarik Rasulullah, dan Rasul mengharapkan ketika maulid dia mendapatkan hidayah Allah. Akhirnya besok istiqomah datang ke majelis taklim. Insya. Ibu-ibu mah kadang-kadang suka memponis temennya. Kalau temennya ngaji pakai cincin banyak, gelang banyak, diponis katanya mau pamer. Padahal mah nggak boleh begitu. Barangkali temennya tahadus bin nikmah, pakai cincin gelang banyak, bukan pamer. Kalau pamer mah kelihatan dari gerakannya. Orang lain tangan di bawah, dia mah di atas terus begini. Padahal bukan panitia, ya. Tapi kalau tamu datang, tangan kagak bisa diem. Selamat datang, selamat datang. Terus nih kalau selawatan, ya. Selawatan orang tangannya diem, dia nggak bisa diem. Salatullah, salamullah, kerincing. Ala toha rasulillah, kerincing. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, kerincing. Ini ada orang baru pindah dari Jogja.
Kata orang Jogja nih, orang Rawakalong sombong bener. Mentang-mentang cincin banyak, gelang banyak, pamer terus. Gue juga punya emas tapi bukan cincin, bukan gelang. Orang Jogja giginya emas semua. Akhirnya dia pamer, selawatan jadi rusak. Salah celah, salah. Naudzubillah min. Ini Rasulullah omongannya bagaikan mutiara. Nggak pernah caci maki walaupun benar. Memberitahukan orang lain salah. Nggak harus dengan caci maki. Ya. Kemudian kalau jalan di panas terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Kalau berkeringat, keringatnya harum bagaikan minyak kasturi. Kalau Rasul salaman dengan tangan sahabat, itu tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Nabi jalan di jalan Rawakalong, Bapak Haji Wardi tidur, ibu-ibu tidur, bapak-bapak pada tidur. Besok pagi kita tahu Rasulullah jalan di jalan Rawakalong. Dari mana? Dari wangi di setiap jalan yang dilalui Nabi. Wa idza marra bitorikin urifa min tibihi annahu qad marrafi. Kalau Nabi jalan, nabinya udah enggak ada, itu wanginya masih ada di setiap jalan yang dilalui Nabi. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, anaknya dipegang sama Nabi, ibu bapaknya di rumah tahu anaknya dipegang Nabi. Dari mana? Itu bocah pergi biasa aja, pulang sampai rumahnya wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah istimewanya Nabi. Manusia yang kita peringati hari lahirnya malam ini bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Basyarun la kal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Bahkan ada keistimewaan Nabi dirangkai dalam satu syair ya, dalam kitab begini bunyinya. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa matasaba aslan bimada jamani. Semua ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir min hudawabu falam tarab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura asrubau liminhu fi alani ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir. Coba dengerin artinya. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah mimpi yang mengeluarkan air mani, nggak pernah. Nggak pernah mimpi yang mengeluarkan sperma Rasul sepanjang hidupnya. Ya. Wa ma tasa'ab fi mada jamani. Nabi enggak pernah nguap sepanjang zaman. Enggak pernah. Nabi enggak pernah nguap gitu ya, enggak pernah. Kalau kita mah dikit-dikit nguap, apalagi di tempat ngaji. Makanya kalau yang ngaji nyender, ngantuk. Dengan orang yang kagak nyender, kagak ngantuk, ngamalin ilmunya. Insya Allah yang gak nyender, kagak ngantuk, mengamalkan ilmunya, masuk surga bareng sama guru-gurunya. Kalau yang ngantuk nyender, masuk surga bareng sama tembok-temboknya. Ya nek. Sekarang kalau tempat ngaji nguap mulu, ngapa? Serba salah. Makanya saya bilang sama Bang Madit, Bang, zaman sekarang tuh jadi penceramah serba salah.
Kok begitu Tad? Iya, kalau ceramah lurus aja ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, nggak ada humornya, jamaahnya pulang atu-atu. Sambil pulang diomongin ustadznya, ustadz gitu diundang, najis gue mah. Kagak lucu, besok jangan diundang lagi, saya tahu orang Rawakalong kayak begitu. Ya, diomongin Karang nih jadi ustadz serba salah, diomongin mulu sama jamaahnya. Ada yang ceramah ustadznya gemuk, diomongin. Ustadz gemuk banget, kayaknya jarang puasa sunat Senin Kemis itu mah. Ada ustadz kelihatan badannya kurus, diomongin. Ustadz kurus banget kayak itu, ya. Kayaknya mah bininya galak itu. Ini diomongin mulu, kenapa kagak bisa diam mulutnya? Ya serba salah. Ada dulu ayat Quran, hadis Nabi, ceramah lurus saja, nggak ada humornya, jamaah pada pulang. Ada anak mulang palurah di depan nih nggak mau pulang. Ini udah bangga bener nih yang ceramah, kelar ceramah gua puji lu Tong. Abis ceramah dideketin nih sama penceramah, Tong, akhlak lu mulia banget, orang lain denger ceramah gua lu nggak pulang. Kata anak muda, saya nggak pulang bukan karena akhlak mulia Pak Ustadz, tapi sejadah saya diinjek Ustadz. Kalau Ustadz kagak injek gue udah pulang dari tadi Ustadz. Jadi Nabi gak pernah nguap sepanjang zaman. Nih latihan lanjutannya. Min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Nabi Muhammad kalau nemuin binatang, binatangnya liar, binatangnya buas, dideketin Nabi tuh binatang berubah menjadi jinak. Apalagi dipegang sama Nabi, jinak lagi nurut. Jubabatun abadan bijismihil hasani. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tubuhnya nggak pernah dihinggapi oleh laler. Jadi laler nggak pernah menclok di tubuh Nabi. Kalau kita mah jangankan laler, curut pada suka sama kita. Lagi tidur jempol digragotin curut. Ini Rasulullah nggak didencokin sama laler. Kenapa? Karena tubuhnya wangi. Ya. Kemudian apa lagi? Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Kalau Nabi ngelihat ke depan, tapi Nabi tahu apa yang ada di belakangnya. Matanya ke depan, tapi Rasul tahu yang di belakangnya yang terjadi. Dulu Daksur, seorang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasul sampai tersungkur. Kenapa? Rasul tahu mau dibunuh. Akhirnya Rasul mengelak dan Daksur pun terjatuh. Tuh. Bahkan nih terakhir, wala yura asrub bauli min hufi alani. Kalau Nabi buang air besar, buang air kecil, itu tidak nampak dilihat oleh kasat mata manusia, langsung ditelan oleh buminya Allah dalam rangka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang kita peringati hari lahirnya malam ini bukan manusia biasa, tapi manusia yang diciptakan Allah yang sempurna dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri berikutnya orang cinta adalah man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu sering mengingat-ingatnya. Kalau ada anak muda Pak lagi seneng motor, kemana aja yang diomongin kalau nongkrong motor. Bagaimana sok depan dipendekin, itu udah joknya ditipisin, dikasih hand body dan lain sebagainya. Kalau ada bapak-bapak yang lagi seneng mancing, kemana-mana yang diomongin joran, tempat mancing, empan apa yang bakalan ikan cepet makan ya. Tapi orang sini mah jarang yang pada mancing. Di sini mah jarang, kalau di Empang banyak. Sini mah lapangan. Ya, saya kasih tahu sama yang seneng mancing nih, orang mancing mah kagak bakal maju. Kalau maju kecebur. Ini Nabi Muhammad nih, orang cirinya mana? Senang nyebutin. Kalau dia cinta sama Nabi, lisannya nggak pernah kering baca sholawat kepada Nabi. Apalagi emak-emak. Kalau emak-emak selawatan model apa aja bisa, tergantung majlis taklimnya.
pengajian malam atau hari Senin majlis taklimnya salawatannya nada rendah. Allahumma sholli wa sallim ala, apal enggak? Sayyidina wa maulana. Itu kalau hari Selasa pindah lagi majlis taklimnya. Hari Selasa karena pimpinan majlis taklimnya pinter, nadanya tinggi, akhirnya selawatan nadanya tinggi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili bidzalimin. Hari Rebo pindah majlis taklim. Karena pimpinan majlis taklim orang Jawa, selawatan nadanya gaya Jawa. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi ahsani wa daraji. Ini India nih ya. Apa tayaji rotal alami ya uhailal jud kucuk kucuk hotahe. Ada orang di belakang. Kaget ya. Kirain penampakan. Ustaz, kita selawatan yuk. Yo, Ibu, selawatan yuk. Ayo, keluarin bareng-bareng suaranya biar berkah ya. Malam hari ini lisan, bibir, mulut, lidah kita untuk terus dan terus berselawat kepada baginda Rasul. Insya Allah keberkahan berselawat kepada baginda Rasul, segala hajat, ingin harapan, doa-doa kita dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ayo selawatan, keluarin suaranya. Makhluk, selawatan ya semuanya. Ya. Salatullah, salamullah semuanya ala Toha Rasulillah. lebih keras salatullah. Salam. Ayo Bapak semuanya keluarin suaranya biar berkah hidup kita. Yasin. Habibillah sekali lagi salatullah. Salam. Allah Allah Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah Ala Yasin. lebih keras Salatullah. Salam. Yang di belakang keluarin suaranya ayo. Kita berselawat kepada baginda Rasul. Satu kali selawat kita mendapat ganjaran keberkahan 10 kali. Insya Allah kali-kali yang keluar dari lisan milik kita untuk berselawat, insya Allah memberkahi hidup kita. Salamullah Allah Allah ala Toha. Allah Allah salatullah. Salamullah Ala Yasin. Tawasalna bibis wa bil hadi. Lebih keras tawasalna bibis wa bil hadi. Lebih kencang wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min gummah. Ayo keluarin lagi suaranya. Ria Lebih semangat lagi. Salatullah Allah Allah ala Toha. Allah Allah salatullah. Salamullah Ala Yasin Ngaji-ngaji kita mengaji karena ngaji perintah Nabi. Siapa yang tidak mengaji matinya jadi memedi. Salatullah Salam. Ayo ngaji. Alhamdulillah malam hari ini kita mengaji dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan duduk kita dalam mengaji terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala Yasin. Salat salat tegakkan salat karena salat tiang syariat.
Siapa yang tidak sholat, nanti matinya lompat-lompat. Salatullah, Ayo, sesibuk apapun kita jangan sampai kita lalaikan sholat. Yang membedakan kita dengan orang lain yang paling melaksanakan sholat. Mudah-mudahan senantiasa kita kekal sholat. Amin. Ala Yasin Habibillah. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha Yo, sekali lagi yang punya handphone, handphonenya nyalain, nyalain flashnya, kita terangi alam semesta ini dengan kalimat tauhid. Sekali lagi handphonenya ke atasin, kita terangi alam semesta ini dengan kalimat tauhid. Semuanya yang punya handphone, nyalain flashnya. La ilah, kita terangi alam semesta ini dengan kalimat tauhid. Semuanya. illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih keras. La ilaha illallah. Biar sampai kerasnya Allah. Sekarang kita mampu mengucapkan kalimat ini. Mati dalam keadaan husnul khotimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tambah suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. tanpa hadro. La ilaha. Illallah. Keluarin suaranya. La ilaha illallah. Sehingga nanti kita mampu mengucapkan kalimat ini. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Muhammadur Rasulullah. Lebih keras. La ilaha illallah. Ya Allah, La mampukan kami mengucapkan ilaha kalimat tauhid ini ya Allah. illallah. Ketika raga berpindah dengan roh kami ya Allah. illallah Muhammadur Rasul. Hadra. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Sekarang sifat 20. Wujud kedam bako mukhalafatul hawadisi kiamuhum. Semua baca sifat 20. Wadaniyat kudrat iradat Ilmu Ayan saman basok kalam qadiran muridan aliman Hayan samian basiran mutakaliman. Alhamdulillah. Dah, Bu, abang. Ustadz Joker kelihatannya capek ya. Ya. Kita berikan beliau untuk beristirahat dengan tenang. Oh. Mudah-mudahan husnul khotimah. Diterima segala amal ibadahnya insya. Ayo biar semangat pertemuan kita malam hari ini. Ini 14 tahun yang lalu kalau ibu masih ingat ya, lagu ini yang membuat saya sampai sekarang orang masih ingat saya, yaitu Bang Madit, soundtrack dari Islam KTP, yaitu lagu Tobat Maksiat. Mudah-mudahan senantiasa kita terus dan terus ketika melakukan maksiat, seterusnya kita melakukan taubat dengan beristighfar. Insya semuanya, ayo kita nyanyi bareng. Yang apal ikutin saya, kalau yang ada buka di Google-nya lagu Tobat Maksiat. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sound sudah siap, sound? Semuanya diri, ayo biar semangat semua diri. Ayo semuanya. Lagu bukannya di Google semua bisa ada, lagu semuanya. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau tayangkan ajal mendekat, dan kau selamat, kau takkan selamat
Ayo sama-sama kita tobat sesaat. Ayo lagi. Ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Tangannya di atas semua. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap ya, terima kasih. Lebih keras. Lagi. Bukan ku sok taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita lihat sesaat. Ada astagfirullah. Lebih keras semuanya. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma berapa buat, berapa lima siat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap sekali lagi. Cepat ucap. Mudah-mudahan senantiasa ketika kita melakukan maksiat, kita ingat dan langsung kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Amin. Sekali lagi semuanya, lebih semangat lagi, tangannya di atas semuanya. Ingat mati, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa kau buat, berapa. Yang di belakang keluarin suaranya. Irat, cepat ucap. Ayo semuanya lebih keras lagi. Cepat ucap. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Bu, Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau diterusin? Mau diterusin? Mau? Ayo lebih tenang lagi. Ya Bu. Ini kita hati-hati Bu. Hati-hati bapak-bapak. Sekarang ini kita lagi dihajar kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dari aliran sesat, aliran bejat. Hati-hati. Ya. Momentum peringatan Maulid Nabi. Ayo. Hati-hati kita jagain nih makhluk-makhluk kita nih. Kita jagain nih recehan. Jangan sampai nih kecebong tergelincir. Dari aliran sesat yang udah masuk ke kantong-kantong rumah kita, yang sudah menjalar ke sudut-sudut ruangan kita. Aliran apaan Bang Madit, Bang Kubil? Aliran setan gepeng. Apaan tuh setan gepeng? Apaan setan gepeng? Mau makan handphone habis makan. Mau kerja habis kerja.
Mau belajar, habis belajar, masuk WC, kelar cebok. Nauzubillah min. Tanya nih orang-orang tua kita. Dulu nggak pakai media sosial, nggak pakai cetan gepeng, tapi kehidupan rumah tangganya berkah. Benar betul? Punya anak berapa aja keurusan. Beda sama emak-emak zaman sekarang. Emak-emak zaman now, emak-emak zaman milenial, emak-emak zaman genjet. Kebanyakan sekarang emak-emak jangan mak. Banyakan emak-emak yang emak-emak PA. Nauzubillah min. Kenapa saya bilang begini? Saya lagi nggak ngomongin emak-emak yang ada di sini. Saya lagi ngomongin emak-emak yang ada di kampung Bengek. Orang tua kita dulu ngajarin cakep banget. Kalau bangun tidur baca doa bangun tidur. Benar betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mabatana. Walaihin. Beda sekarang. Coba. Nih orang-orang. Ini kampung apa namanya? Ya orang-orang yang kalong. Astagfirullahaladzim. Ya yang mukanya kayak kalong. Ini kalau orang wala kalong, ya rawa kalong. Rawa kalong. Kalau orang-orang rawa kalong, kalau habis bangun tidur yang disamber apaan? Ngaku loh. Kadang-kadang mohon maaf, bangun tidur bukan buka doa dengan buka bangun tidur, ya ngapain? Bikin status. Apaan statusnya? Galau tingkat dewa. Dewa apaan? Dewa mabok. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Sekarang emak-emak zaman genjet udah berubah. Kalau dulu orang tua kita mohon maaf, keluar rumah izin ame laki. Bu, hati-hati bu. Ibu keluar rumah tanpa izin suami, neraka tempatnya. Nauzubillah min. Tapi kenyataannya mohon maaf. Sekarang udah berubah, ya bukannya izin tapi yang ada ngasih tahu. Suaminya mohon maaf pulang jam 4 sore sampai di rumah dilihat istrinya kagak ada, ditanya sama tetangga kiri kanan depan belakang kagak ada. Itu suaminya matanya panjang banget, bini gua kemana, bini gua kemana, bini gua kemana. Akhirnya gak lama itu yang namanya handphonenya bunyi kring kring kring. Begitu dibuka, wih. Bini gue nih. Begitu diangkat, isono jawab gini. Allah ayang embep. Aku cekalang ada di mall. Bego. Itu namanya ngasih tahu bukannya izin. Tapi saya yakin. Nih, emak-emak di sini mohon maaf. Ini emak-emak di sini insya Allah ini calon penghuni sorga semua. Sebab apa? Mukanya kelihatan. Ini calon penghuni sorga semuanya. Sebab mukanya kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti ibu juri. Nauzubillah min. Jagain ibu. Jagain ya pak. Siapa? Nih recian. Jangan sampai terkontaminasi dengan apa? Bu. Kejahatan handphone. Benar betul? Kemarin viral. Seorang anak perempuan cantik muda belia umur 13 tahun. Kopi darat. Nggak tahu dia temannya siapa. Kenalannya di mana? Di media sosial. Ketemu dengan 4 cowok yang umurannya mohon maaf. Nggak lebih dari 1 tahun. Umurnya 14 tahun. Itu 4 orang. Akhirnya terjadi apa? Terjadi pemerkosaan. Dan akhirnya itu anak perempuan yang cakep muda belia mati. Nauzubillah min. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita terhindar dari virus-virus yang namanya setan gepeng. Dulu waktu saya kecil ada lagu namanya apa? Pelangi, pelangi. Sekarang mohon maaf, itu yang namanya pelangi, itu mendirikan, ya, memproklamirkan kelompok yang namanya pelangi. Benar betul? Apa untuk kelompok pelangi? Tadi tuh udah dibilang sama Ustadz Joker. Siapa kelompok pelangi? Itu kaum LGBT. Bu, Allah ciptain 2. Benar betul? Ada kiri, ada kanan, atas, bawah. Malam, siang. Benar betul? Ada laki-laki, ada perempuan.
Laki-laki kalau meninggal dapat gelar almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Saya bingung kalau bencong mati gelarnya apaan. Kita sepakat aja kalau bencong mati gelarnya aluminium. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan sekali lagi anak cucu Tuhan kita soleh dan soleha. Amin ya robbal. Ibu kepengen gak anaknya soleh? Dambaan setiap ibu rumah tangga pasti kepengen anaknya soleh. Satu-satunya jalan kalau ibu kepengen punya anak soleh, kawinin bang soleh. Insya Allah begitu lahir ini anak siapa? Insya Allah tanpa ngawinin bang soleh, anak cucu keturunan kita soleh dan soleha. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bu, udah bener nih. Ya, ketika ngaji diajak nih anaknya. Ya, Rasulullah mohon maaf bu. Ya, nggak banyak ngomong tapi dengan perbuatan. Beliau suruh orang sholat, beliau dulu lebih sholat duluan. Beliau ibadah, beliau dulu ibadah duluan. Beliau puasa, beliau ngejalanin duluan. Benar betul? Beliau sedekah, beliau lebih banyak bersedekah. Beda sama kita. Bu, ibu, saya mau tanya. Tadi ketika panitia mengedarkan kardus ataupun apa, plastik apapun apa bentuknya, ada nggak yang tadi masukin ke kardus atau kotak yang duitnya warnanya merah? Nah, ada nggak? Jamaah sebanyak ini sepi yang jawab. Turun. Warnanya biru 50.000 ada? Mulai nyaring. 20.000 ada? Makin kenceng. 10.000 ada? Wah, tambah semangat. Adeknya lagi 5.000 ada? Wah, yang paling bontot 2.000 perak. Oh, nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Kelihatan mukanya 2.000-an semua. Saya nih miris kadang-kadang. 2.000 perak kepengen masuk sorga. Ntar dulu. Bu, tapi insya Allah, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Yang sedekah 2.000 insya Allah masuk sorga. Amin. Cuman persoalannya karena 2.000 perak yang masuk sorga kelingkingnya doang. Yang lain angus. Kelingking gua. Kelingking gua. Insya Allah ya, berapapun yang kita keluaran ya untuk kegiatan Rasulullah, insya Allah kita masuk sorga bareng-bareng. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bu, ibu, didik anak kita. Ibu, ini adalah masa depan kehidupan kita. Kalau kita sih mohon maaf nih, apalagi bapak-bapak yang duduk loh, itu rata-rata umurnya udah maghrib. Umurnya udah maghrib. Sebentar lagi Isya. Habis Isya, habis subuh, habis lohor. Kehidupan kita cuma 5 waktu. Benar betul? Saya mau tanya, jawab yang jujur. Jamaah di sini ada nggak yang nggak bakal mati? Semuanya bakal mati. Saya mau tanya, presiden mati nggak? Jawab yang kencang, presiden mati nggak? Lebih keras lagi, presiden mati nggak? Lebih keras lagi, presiden mati nggak? Presiden aja mah lagi mana tukang ojek. Bener apa betul? Bener apa betul? Mohon maaf, Bu, presiden mati. Presiden Soeharto 32 tahun memimpin kita mati. Siapa lagi? Habibie Gus Dur, Jokowi belum. Tapi lambat laun, suka kagak suka, senang kagak senang, mau kagak mau, bakalan mati. Yang tadi ngomong, yang duluan, sebelum saya ngomong, yang lagi duduk mati nggak? Mohon maaf, orang bilang Bang Madit musyawarah orang terlanjur kaya, ahli ibadah, ahli sedekah yang low profile, manusia tanpa dosa yang hartanya panjang kali lebar sama dengan lega, luas-luas samudra dalam sedalam lautan, tokoh masyarakat yang disegani yang hormatin, yang matinya husnul khotimah, dijamin masuk surga. Nih orangnya. Bang Madit mati nggak? Wah, sekali lagi biar keras. Bang Madit mati nggak? Lo bareng-bareng nyumpain lo.
Orang terlanjur kaya aja orang terlanjur kaya aja mati. Lagi mana orang kismin? Coba presiden tukang. Ya. Presiden tukang Pepsoden. Ayo lebih kencang ayo. Presiden tukang Pepsoden. Gubernur tukang bubur. Pak Camat tukang jus tomat. Pak Lurah tukang ngegurah. Pak RW tukang cakwe. Pak RT tukang net. Dari presiden sampai Pak RT mati. Ini kadang-kadang miris. Udah miskin, ya. Rumahnya ukurannya RSSS kayak rumah kiong. Sholat kagak pernah, ngaji ogah, silaturahmi jauh, puasa emoh, sedekah kagak pernah, giliran mati mau disolatin jangan. Ya, kalau yang begitu kalau mati jangan dikubur, gelindingin. Na'udzubillah min. Insya Allah kita mati sanggup mengucap kalimat tauhid la ilaha Muhammadur. Bu, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Bu, kecil endek makan sate 2 tuh, biar pendek yang penting masuk. Kecil endek makan sate 2 tuh, biar pendek yang penting. Artinya apa? Pikirannya jangan kesono melulu. Ibu duduk di majelis ilmu kadang-kadang lebih dari 2 sampai 3 jam, benar betul? Dengerin para alim, para ulama, para tuan guru, para masyaikh, para habaib, ya memberikan ilmu yang manfaat. Kita kadang-kadang dengerinnya masuk kuping kiri, keluar kanan, itu masih normal. Ini kadang-kadang dengerin di majelis ilmu, para alim, para ulama memberikan ilmu yang bermanfaat, kita dengerinnya masuk kuping kiri, balik lagi ke kiri. Itu namanya kupingnya curek, mampet, garis doyong, BUDEK alias. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nggak ada yang jawab, berarti budak semuanya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Bu, di setan gepeng apa sih yang nggak ada aplikasinya? Semuanya ada, ya. Dari urusan dapur sampai urusan kasur ada. Benar betul? Dari urusan sejadah sampai urusan haram jadah juga ada. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Hati-hati Bu. Nih, yang namanya hidup berumah tangga pasti ada celahnya. Pasti ada selisih paham. Benar betul? Yang umur 50 tahun aja yang udah melakukan kawin mas pasti pernah cekcok, benar betul? Apalagi yang baru ngejalanin 5 sampai 15 tahun. Wajar aja. Sebagus apapun jalan tol, ya, semulus apa jalan tol, ketika dipakai setiap hari itu pasti akan terjadi lubang. Benar betul? Benar betul? Dan jalan tol kagak lurus terus, pasti ada tikungan kiri kanan, menanjak ke bawah dan sebagainya. Benar betul? Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ini sekarang mohon maaf, ya, selisih paham sama laki, akhirnya apa? Yang jadi sasaran apa? Tuh setan gepeng. Malam-malam mohon maaf, bininya emek sama laki, lakinya juga sebagian gitu enek sama bininya, akhirnya apa? Jadi sasaran apa? Media sosial. Satu rumah, mohon maaf, main WA-WA kan PA. Benar betul? Ini bukan mama di sini, kalau mama di sini nggak jauh beda. Bukan Ribut orang sini bang, bukan orang sini. Bukan. Tetapi orang sana Bandung. Bandung. Tapi pindahan dari Rawakalong. Hijrah. Bu, selisih paham sama suami akhirnya apa? Suaminya besok mau berangkat kerja, WA-in bininya. Biasanya manggilnya ayang, embep. Manggilnya apa? Mak lo. Mak lo. Besok bangunin gue jam 6:30. Gue jam 6:30 itu ada rapat sama pimpinan.
Dimatiin. Bininya baca, oh iya. Bangun tuh bininya. Di waktu 6:30, dia buka handphone. Dia balas. Bapak lo bangun. Udah 6:30. Tek dimatiin. Lakinya kebluk. Kebluk tuh laki. Setengah 8 lakinya mendusin. Astagfirullahaladzim, 7:30 kedekeran. Ya Allah, gue meeting jam 6:30. Ya Allah gimana nih? Akhirnya apa? Mau kagak mau, seneng kagak seneng, suka kagak suka. Akhirnya apa? Ditegur juga tuh bini. Bini, lu gak tahu diri lo. Itu bininya lagi duduk, dia diri. Tuh. Bu, besok ibu kalau lagi duduk, ya begini. Kalau lakinya marah, dasar bini gak tahu diri. Ibu diri. Bener apa betul? Akhirnya apa? Dia bilang, lu gak bangunin gue. Jangan salah, lu minta bangunin jam berapa? 6:30. Gue udah bangunin, lu lihat dong tau di WA. Ini yang PA siapa? Yang ngomong apa yang dengerin? Na'udzubillah min. Bu, jangan lepas lisan, bibir, mulut, lidah kita terus bersalawat kepada baginda Rasul. Bu, Allah nyuruh kita sholat tapi Allah nggak sholat, benar betul? Allah nyuruh kita zakat, Allah tidak berzakat, benar betul? Allah nyuruh sedekah tapi Allah nggak sedekah. Allah nyuruh kita puasa tapi Allah nggak puasa. Tapi giliran bersalawat, Allah dan malaikat lebih dulu bersalawat. Jadi orang yang paling sombong adalah orang yang nggak pernah lisan, bibir, mulut, lidahnya bersalawat. Makanya Bu, ya, Bu, ibu melulu ah. Pak, kalau bini lagi marah, ya, jangan diladenin. Bawa aja kemana? Ke toko emas. Girang lo. Ya Bu, Pak, bini lagi marah. Bapak sih gimana sih Pak gini Bapak? Bapak nggak tahu masa kasih uang belanja 50.000 sampai kemana? Enak aja sekali 50 harga semua mahal, hampir mahal. Udah, Bapak tenang aja, pegang jidatnya sembari salawatan. Salatullah, salamullah. Kira-kira ibu bisa begitu nggak? Bisa begitu? Besok ibu dibawa ke Grogol. A'udzubillah min. Mudah-mudahan sekali lagi lisan, bibir, mulut, lidah kita untuk terus berselawat kepada baginda Rasul. Insya. Kecebong. Ini emak kita. Ini emak EPK dengerin. Ini emak, mama. Ada yang manggil emak? Ada yang manggil ibu? Ada yang manggil bunda? Ada yang manggil mama? Jangan lagu-laguan lo makan teri jengki manggil mama lo. Manggil mama makan teri jengki manggil mama. Astagfirullahaladzim. Emaknya juga papi. Ya! Mimi tutu. Na'udzubillah min. Apapun panggilan sayang terhadap bini kita maupun dengan suami kita. Tadi kasih tahu tuh. Ya. Itu apa? Mimi tutu apa sih? Iya. Mimi tutu. Katanya bayi laki sama bayi perempuan beda itu. Memang beda, Bu. Kalau bayi laki-laki dengan bayi perempuan ketika nenenin beda, Bu. Ya. Kok Bang Kubil tahu? Anak saya 6. Jadi tahu, ya. Kalau anak perempuan, kalau nenen paling cuma begini. Mohon maaf, Bu. Kalau laki-laki, kalau nenen beda. Itu mah. Nah, ayo. Ini malam bab nenen. Coba diulang. Ini janda luar biasa nih. Udah lama gak dinenenin. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Bu, Ibu, saya yakin di sini masih banyak emak-emak muda. Mohon maaf, Bu. Ibu mohon maaf, Ibu kalau sholat nggak kelihatan. Betul? Nggak kelihatan sebab ketutup sama apa, Bu? Sama mau kena ke mau kagak terserah lo deh. Pakai mau kena, Bu.
Kadang-kadang seragam beda. Benar betul? Belum lunas, ngutang lagi. Yang bagian bayar, no bla ono. Ya, bayar sendiri, tapi duitnya dari siapa? Dari laki. Bu, ibu, jangan cuma seragam ibu, ya, yang dipikirin. Tuh, bapak seragamnya pikirin. No, baju kokonya. Bapak, memang semoga awet, PA. Bapak no pikirin no, ya, baju kokonya setiap hari ganti, setiap hari apa? Setiap hari raya. Giliran mau sholat, Bu, bapak mau sholat, ya Pak, mohon maaf, bajunya dicuci. Nah terus bapak sholat pakai apaan? Pakai kaos. Nah ini, Bu, malam hari ini mohon maaf, mungkin ada yang tahu bakal datang Bang Madit, betul? Wah ada artis tuh, biasanya pakai baju yang compang-camping. Apalagi yang seragam. Entar lo pakai seragam mana lagi? Pakai yang itu aja boleh. Mana lagi mau pakai yang ini yuk. Biasanya nggak pakai minyak wangi, semua disemprot. Semuanya disemprot. Saya mau tanya, ngadepin laki kira-kira begitu nggak? Lu ngaku lu. Boro-boro pakai baju yang bagus, kadang-kadang pakai daster 7 rejep. Mohon maaf, udah gitu dedel dewel kiri kanan depan belakang atas bawah. Ya. Robek selegar jagat. Kalau ditanya ame lakinya, "Bu, itu daster udah kumuh ganti ngapa?" Jawabannya sama, mama yang di mana aja dari ujung Berung sampai ujung laut sama aja jawabannya apa? Adem. Kok Bang Madi tahu? Bini gue juga gitu. Kadang-kadang mohon maaf, jangan kata yang di luar, yang di dalam nggak kelihatan, kadang-kadang sembarangin aja. Warnanya kadang-kadang beda, yang satu biru, yang satu merah. Kalau digabung ini namanya B, ini H, jadi BH. Kadang-kadang mohon maaf ngadepin laki itu BH, itu dedel doel. Talinya udah putus, disambung pakai peniti. Udah gitu penitinya karatan, bukan 1 penitinya 5. Laki pula main tabrak aja. Nyangkut. Ketawa lu. Nauzubillah min. Bu, akhirnya apa? Bapak terpaksa akhirnya sholat. Sholat pakai apaan? Pakai kaos. Lebih parahnya lagi udah pakai kaos, duduk paling sap depan. Begitu udah qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hayya shalal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu bapaknya suami ibu diri tuh pakai kaos. Yang lebih parahnya lagi, bapaknya dikasih kaos apaan? Kaos caleg gagal. Ya. Nauzubillah min. Akhirnya di sap yang kedua bilang gini, ya caleg gagal. Nauzubillah min. Bu, saya mau tanya, jawab yang jujur. Ibu mau sholat apa mau disolatin? Mau sholat apa mau disolatin? Sholatnya di depan imam apa di belakang imam? Kapan mau di depan imam? Halo? Embung? Belum mau? Belum kepengen? Saya tungguin sampai jam 12, ada yang berani? Insya Allah sekali lagi kita mati dalam keadaan husnul khotimah, sanggup mengucap kalimat tauhid la ilaha Muhammadur. Saya yakin di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa, yang senantiasa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bu, kenapa Bang Madit lihat handphone? Ngelihat contekan. Ada lagu lagi yang saya persembahkan khusus buat ibu-ibu, yang insya Allah ibu-ibu malam hari ini adalah orang-orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu, luar biasa. Saya cari ininya dulu ya Bu.
Kayaknya belum kelihatan nih apanya nih. Oh ya, insya Allah ini ketemu ya Bu. Nah, baik Ibu, kita nyanyi bareng lagi ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah calon-calon penghuni surga yang akan menjadi bidadari surga. Biasa. Ayo semua yang bisa lagunya nyanyi bareng sama saya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti jaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Tepuk tangan buat ibu kita. Yang sebelah sini ibu muda. Inginkan dia punya cerita dan mampu menjaga kesuciannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, hanya jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Merestui itu ku jadikan engkaulah terima kasih semuanya. Semua mudah-mudahan menjadi bidadari. Amin. Karena yang memahami segala kekuranganku, kecuali engkau bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat dari kejahatan. Tuhanku merestu dijadikan engkau Insya Allah semuanya adalah bidadari surga yang akan menemani suami yang setia. Kita doakan suami-suami kita panjang umur, amin. Sehat walafiat, menjadi suami yang sabar, menjadi imam buat anak dan keluarga kita, amin ya robbal alamin. Bidadari surgaku, Fetlock Bang Awana min azwajina Kuryata ayun ana Wimutakina imama. Semuanya imama, imama, bidadari surga. Tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Alhamdulillah. Ayo sekali lagi kita jagain koridorin pagerin anak cucu kita dari kejahatan setan gepeng. Bu, ibu adalah madrasah dalam rumah tangga. Kenapa saya bilang demikian? Kami pernah berada di rahim kami, di rahim ibu kami maksud saya 9 bulan 10 hari. Kecebong mau kemana loh? Oi makhluk, dengerin sini. Recian,
Ayo mak-mak muda ya, jangan sampai kejadian viral kemarin. Pak Sutri ya, pasangan suami istri udah rentah, udah tua, disinyalir umurnya udah di atas 70-an. Sampai nggak ada yang ngurusin, sampai pada akhirnya itu yang namanya Pak Sutri yang sudah tua rentah akhirnya mati berpelukan karena nggak ada yang ngurus. Bu, nggak ada ajaran dari baginda Rasul. Nggak ada ajaran dari baginda Rasul supaya orang tua itu dimasukkan ke panti jompo. Itu adalah anak-anak yang mohon maaf, anak-anak yang nggak mau ngurusin orang tua. Nauzubillah min. Satu orang perempuan yang bernama ibu bisa mengurus 10 anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi anak 10 belum tentu bisa mengurus orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua kita, dan insya Allah ya Allah takdirkan anak cucu keturunan kita juga bakti kepada kita. Amin ya robbal. Bu, datang ke rumah orang tua, mohon maaf, jangan lenggang kangkung. Ini kan kadang-kadang datang ke rumah orang tua kayak tentara. Datang ke rumah orang tua, mohon maaf, jalannya miring begini. Bukannya stroke PA, ada yang diteng-teng. Bawa tuh beras, benar betul. Kongguan, ini kadang-kadang datang ke rumah orang tua bawa apaan? Bawa masalah. Orang tua kita udah capek, benar betul. Dididik dari kecil sampai besar, bahkan ketika kita kawin orang tua kita yang ngawinin. Ketika punya anak, anak kita, emak kita titipin anak. Benar betul? Gak pernah kelar orang tua kita ngurus kita, bahkan ngurus anak kita. Benar betul? Yang di belakang kenceng banget loh. Ayo sekali lagi ya, kita doakan orang-orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat walafiat, senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, dan tentunya diberikan keistiqomahan. Orang-orang tua kita yang malam hari ini tidak bersama kita, ya Allah ya Rob, malam hari ini kami bernajat, ya Allah ampuni segala dosa, ya Allah ampuni segala dosa, ampuni ya Allah segala dosa, ampuni ya Allah ya Rob, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Malam hari ini kami bermunajat kepadamu, ya Allah, di kesempatan memperingati maulid kekasihmu, ya Allah, ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Terima amal ibadahnya, ya Allah. Luaskan kuburnya, terangi kuburnya, lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka taman daripada taman-taman surga meriadah min radil jannah. Kami rindu ayah kami. Kami rindu ibu kami, ya Allah. Kumpulkan kami, ya Allah, kelak di surga firdausmu, ya Allah. Yuk semuanya kita berdoa untuk orang tua kita. Robbi firli wali walidayya warhamhuma. Dua kali lagi. Robbi firli warhamhuma. Sekali lagi. Robbi firli warhamhuma. Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanah. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Berbahagialah yang masih punya orang tua. Ayo sayangi orang tua kita, mumpung masih ada. Ya, jangan penyesalan yang ada. Percuma kan nanti kalau orang tua kita udah nggak ada, ya Bu, pusaranya ibu bikinin emas juga orang tua kita nggak bakal bisa menikmati. Benar betul? Sekarang ya kasih emak makan yang enak. Kadang-kadang kan kita salah kaprah. Giliran sakit baru dibawain tuh apel, anggur, yang namanya orang sakit pahit semuanya pahit. Lagi sehat dibawain yang enak-enak, jangan kebalik. Bu, makanan orang hidup adalah makanan yang kasar-kasar. Ini kayak begini nih, ya. Ini makanan orang hidup. Makanan orang meninggal apaan? Doa, jangan dibalik.
Kadang-kadang mak kita cuman, ya saya doain di mak, mudah-mudahan panjang umur Oh, lagi hidup bawain makanan yang enak-enak. Kalau udah nggak ada, cuman bisa apa? Ya, doa yang bisa kita panjatkan. Mudah-mudahan sekali lagi doa di kita malam hari ini dijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari tempat ini, segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat ingin doa-doa kita dijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal ya Rabbi bil Mustafa balik makan lebih keras wafir ya wa. Sekali lagi ya Rabb. Allah Allah. Allah Allah. Ya wafir lana. Ya aku yakin insya Allah malam hari ini dosa-dosa kita dikumpulin. Amin. Dosa-dosa kita malam hari ini dikumpulin. Amin kan Bu? Dosa-dosa kita malam hari ini dikumpulin. Cuman persoalannya dosa-dosa kita malam hari ini dikumpulin, dibuang ke laut, laut nolak, dibuang ke empang, empang nolak, dibuang ke gunung, gunung nolak. Akhirnya dosa-dosa kita malam hari ini dikumpulin, dibuang ke orang yang pulang sebelum doa penutup. Saya yakin udah pantatnya tuh udah mulai mau turun. Ayo lu turun lagi pantat lu, ayo. Biarin dosa kita buat dia. Ayo di ujung acara semuanya tanpa terkecuali ketika berdoa tangannya diangkat. Bu, kalau doa tangannya diangkat. Sebelum doa saya minta semua tangannya diangkat. Sudah? Sudah diangkat? Mohon maaf jamaah ada yang stroke nggak? Alhamdulillah. Saya kasih tahu, stroke itu penyakit berat Bu. Stroke itu penyakit berat. Jangankan stroke, seember aja berat, apalagi stroke. Bu, buka telapak tangan kita yang sebelah kanan. Telapak tangan kita sebelah kanan buka, ayo kita ngaji sedikit lagi. Sudah dibuka telapak tangannya? Buka lebar-lebar telapak tangannya, madepin ke muka ibu telapak tangannya. Sudah? Sudah? Ayo, ini ada garis Bu di telapak tangan kita. Benar? Saya mau tanya, ini nilainya berapa? 3 PA, 4 geblek, 5 bahlul. Ini nilainya 18. Bu, buka lagi yang sebelah kiri, tutup yang sebelah kanan. Berapa nilainya? Kebalikannya 81. 18 tambah 81 berapa jumlahnya? Berapa? Ada apa dengan 99? Asmaul Husna. Allah telah mengisyaratkan minta, memohon, berharap, berdoa hanya kepada Allah. Jangan ke gunung, jangan ke hutan, jangan ke laut, jangan ke makhluk. Hakikatnya hanya kepada Allah. Makanya kalau doa tangannya diangkat. Ini kadang-kadang kita miris. Para alim, para ulama, para tuan guru, para masyayikh, para habaib kadang-kadang mimpin doa sampai terenyuh kita. Mohon maaf, tangan kita nggak angkat tuh. Kemana tangan kita? Ngampleh di paha. Amin kagak bayar, ngaminin kagak bayar. Insya Allah dengan amin dan ikhlas insya Allah Allah ijabah. Ini kadang-kadang mohon maaf, udah tangannya ngampel di paha, ngaminnya juga nggak semenggah. Pokoknya malam hari ini mohon maaf, ketika ibu berdoa tangannya ngampleh, saya doain bapaknya ngampleh. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ayo semua angkat tangannya. Ya, kita aminkan apa yang dipimpin doanya oleh Ustadz Joker. Ya, semuanya angkat tangan kita. Saya minta waktu nggak lama, 3 menit kita berdoa dengan khusyuk. Semuanya, ayo kita berdoa. Bu, angkat tangannya semuanya. Ustadz, doa Ustadz. Atau Kiai
yang mimpin doa Kiai, tolong Kiai. Alhamdulillah, ibu bapak jamaah sekalian yang berbahagia. Tibalah kita di penghujung pertemuan indah pada malam hari ini, mendengarkan ceramah agama dari senior kita, guru kita. Dan untuk merapihkan daripada rangkaian malam hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Desa Rawakalong Al-Mukarram Al-Ustadz Mahdi. Namun sebelum itu, saya sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini, Fahmi Husaini, mohon undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Mahdi tafadhal alaihi mazkur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Wa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya awalu ya akhir ya qiyamatin arhamur rahimin. Wa ya mujibas sa'ilin barakati a'malina istajib du'aana ya Allah. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Nas'aluka rahmata ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari Musawwir Ghaffar Qahhar Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Alim As-Sami' Al-Basir bi barakati amalina ya Allah istajib du'ana ya Rabb. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Laka sami'un qaribu mujibud da'awat ya qadhiyal hajjat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah lana fi hadzal lailah babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal afiyah wa babal salamah wa babal rizqa wa babal istiqamah wa babal jannah. Allahumma afina ya Allah min kulli bala'id dunya wasrif anna su'a bima syita kaifa syita innaka ala kulli ma tasha'u qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wanzir a'dana wa a'daka a'da'ad-din. Allahumma izal Islam wal muslimin khususan min biladi Palestin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ya Allah ala adwika wa ala adwihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak tamu undangan sekalian atas kehadirannya. Kami ingatkan tolong dicek kembali barang bawaannya, handphone,
tas dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada tegur sapa yang kurang berkenan, baik di dalam jamuan makanan maupun tempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara dan agenda berikutnya. Alamati anak soleh iku pepet badane mumin anu ting syariat kang diin Panitia foto, panitia foto bersama. Ngendikane kapindo mulyakeun ing wong tuane. Alamate anak soleh iku papat badane mumin anu ing syariat kandil lisane arus mendikane kapindo mulyakeun ing wong ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syani wa daraji akfata yaji cile-cile uga marang sedulur